Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Endosister semuanya. Apa kabar nih hari Minggu? Selamat datang di webinar Endometrius Indonesia bersama DHC IVF Center, di mana kali ini temanya sangat dekat ya dengan keluh kesah yang mungkin sering diutarakan nih oleh teman-teman endosister yang mungkin punya low AMH karena diganggu oleh endometriosisnya. Tenang, tidak usah gundah gulana lagi karena hari ini kita akan mengupas tips dan trik promil bagi sister-sister yang memiliki endometriosis dan juga AMH rendah. Oke, suaraku jelas ya teman-teman ya. Alhamdulillah kabarnya Mbak Wiwit baik nih, Sister Wiwit katanya kabarnya baik. Yang lain gimana? Coba absen dulu dong di kolom chatnya. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, hari ini adalah webinar bersama DHC IVF Center. Pasti semuanya sudah nggak sabar ya untuk ikut webinar hari ini, tapi tunggu dulu karena saya belum memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Citra, dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk webinar yang sangat spesial ini. Nah, teman-teman semua udah tahu belum nih dengan nama DHC IVF Center Indonesia? Siapa yang udah pernah tahu atau udah pernah coba konsul nih sama tim DHC IVF Center? Nah, jadi webinar hari ini adalah kerjasama antara Endometrius Indonesia dan Deep and Harmony Care IVF Center Indonesia Representatif atau biasa disebut dengan DHC IVF Center Indonesia yang merupakan kantor perwakilan dari Deep and Harmony Care IVF Center Thailand, yaitu sebuah klinik pusat IVF terkemuka di Thailand. Tadi mungkin udah lihat ya videonya dari DHC IVF Thailand. Sangat megah, sangat lengkap, dan sangat advance teknologi yang ada di sana. Nah, klinik pusat IVF DHC ini di Thailand sudah terakreditasi oleh Joint Commission International atau JCI yang menjamin standar pelayanan medis internasional. Kemudian DHC IVF Center ini juga didukung oleh teknologi canggih dan terkini serta tim dokter yang ahli di bidang fertilitas dengan tingkat keberhasilan sebanyak 85% loh, sister. Dan data ini sudah diakreditasi juga oleh PGTA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita memulai, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Ciweni sebagai Ketua Komunitas Endometrius Indonesia untuk melakukan sambutan nih dan menyapa sister-sister semua. Silahkan, halo Ciweni, apa sudah ada di sini? Halo Citra. Selamat siang Endosister semua. Citra sehat ya, bersama Endosister yang lain juga. Cici harapkan semoga sehat juga. Amin, amin, alhamdulillah. Iya, terima kasih banget kita hari ini bisa berkumpul di offline. Biasanya kita sempat online ya, dan IG Live, dan hari ini kita kembali bisa ada webinar lagi. Thank you banget kepada DHC yang sudah memfasilitasi. Oke, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada sebagian yang belum tahu tentang komunitas ya Citra ya. Kita ceritakan dulu ya. Nah, ini adalah komunitas endometriosis Indonesia. Kalau sister belum pernah, oh ya, saya sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih ya. Untuk tadi saya udah sapa endosister, selamat datang, dan juga saya sekarang mau sapa Dr. Denny Kushen. Tapi sayang dokter belum hadir, nanti sebentar lagi. Dan juga saya sapa lagi Sister Citra, moderator dan juga pengurus Endometrius Indonesia. Dan juga saya mau menyapa Ibu Yola selaku petinggi di DHC Indonesia. Dan juga tim DHC semuanya yang telah memfasilitasi acara em, webinar hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang luar biasa dari semua pihak dalam acara webinar yang keren ini hari ini dengan tema mengupas tips dan trik promil bagi penderita low AMH. Nah, dan saya merasa sangat senang bisa menjadi bagian dari diskusi hari ini. Dan sebelum kita memulai, Cici ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya belum perkenalkan diri. Saya Weni Aurelia, Ketua dan Founder Komunitas Endometrius Indonesia. Dan saya juga ingin memperkenalkan komunitas yang saat ini saya dan Citra dan Mbak Ade juga pimpin, yaitu Endometrius Indonesia yang sering disebut dengan Endo-Indo. Nah, next. Nah, ini adalah em, para petinggi di dalam komunitas, yaitu ada saya, Ade, Sister Citra, Sister Devi, dan juga Sister Delvi.
kalau seandainya ada sister yang ingin bergabung menjadi volunteer nih, pas banget saat ini kita lagi cari volunteer untuk acara kebersamaan kita di gathering di 2025, bertepatan dengan ulang tahun 10 komunitas. Mungkin nanti bisa DM admin ya. Nah, saat ini jumlah Endosister yang terdata di kita sudah punya, data member sekitar 13.000. Dan kita ada Facebook group juga, mungkin teman-teman, tidak tahu kalau misalnya mau mampir ke Facebook group, kita, tinggal ketik Endometriosis Indonesia Facebook group, di sana private dan juga, mmm, banyak sekali sister yang menceritakan kisahnya itu lebih detail. Kalau ternyata sister ingin berbagi, boleh gabung ke sana. Dan kita juga ada IG-nya Endometriosis Indonesia, sister pasti udah follow ya, kalau belum silakan di-follow juga. Dan kita ada platform untuk berdiskusi, yang private juga, yaitu di Telegram dan juga di WhatsApp group. Apabila sister nanti belum join, nanti setelah selesai acara kita akan kirimkan link untuk bisa gabung ya. Oke, next. Nah, apa itu komunitas endometriosis Indonesia ya? Jadi, komunitas ini adalah komunitas yang hadir sebagai ruang untuk mendukung para perempuan khususnya endosister yang berjuang melawan endometriosis, dan kami menyediakan tempat untuk saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan belajar bersama berdasarkan fakta ilmiah yang valid. Mmm, Indo itu didirikan dengan misi untuk membantu para endosister menjadi smart patient, yaitu pasien yang paham dengan kondisi mereka, mampu berdiskusi dengan dokter tentang tujuan pengobatannya, dan juga mampu mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan mereka. Selain itu, kami juga berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang endometriosis dan dampak terhadap kualitas hidup dengan komunitas ini kami berharap para endosister tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan mereka ya. Oke, next. Nah, ini adalah visi misi kami. Visi kami adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman endosister dan masyarakat sejak dini mengenai endometriosis dan cara-cara penanganannya melalui penyediaan informasi, kampanye sosial, dan kegiatan edukasi bersama para ahli medis. Seperti hari ini kita mengadakan webinar, ini adalah contoh dari apa yang kita lakukan em, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman endosister ya. Dan misi kami adalah, ini banyak sih misi kita yang dan saat ini sudah berjalan, yaitu membina dan saling mendampingi edo-sister dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan sister join ke komunitas kita banyak mengadakan seminar, kalian juga banyak, mengikuti dan memperkaya diri dengan ilmu. Kita berharap sister bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kita juga bermitra dengan organisasi terkait untuk perkuat fondasi dan akses informasi, salah satu contohnya yaitu POGI, Hiferi. Kita sudah bermitra dengan, organisasi tersebut, dan terakhir kami sudah diundang untuk hadir di, AS Endometriosis Asia di Bali, di bulan September kemarin. Dan, itu adalah bukti bahwa komunitas endometriosis Indonesia milik kita ini sudah diakui, keberadaannya ya. Dan, next misi kami adalah melaksanakan kegiatan sosial edukatif untuk tingkatkan kualitas hidup endosister. Contoh-contohnya yaitu kemarin kita ada make up class, kita ada, cooking class, kita ada yoga, olahraga, konfit, dan itu semua kita harapkan, endosister ketika menjalani kehidupan dengan berdampingan dengan endometriosis, tidak memakai kacamata kuda, tapi kita juga masih paham dengan bahwa penting sekali untuk bisa, mencintai diri sendiri dan juga self care. Makanya kita adakan kegiatan-kegiatan sosial yang edukatif yang untuk meningkatkan kualitas hidup endosister. Kita juga saat ini terlibat riset endometriosis Indonesia, untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan, dan yang saat ini sudah berjalan juga bahwa kita sudah mempunyai platform aman, nyaman untuk endosister berbagi dan mencari bantuan, yaitu, sister bisa DM ke kita dan juga bisa berdiskusi di dalam Telegram dan juga WhatsApp group ya. Dan, kita juga, misi kami berikutnya yaitu mendukung kebijakan penanganan endometriosis dan advokasi hak mengidap. Next. Oke, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang sudah kita lakukan. Terakhir itu kita, memperluas jaringan kita tidak hanya endosister, yang bergabung ke komunitas, tapi juga kita menjemput bola. Kita ingin bahwa, endometriosis bisa ditangani sejak dini, yaitu dengan melakukan kegiatan Endo Indo Goes to School. Kita juga melakukan gathering dan juga
acara-acara olahraganya seperti yang dilihat di sini bahwa kita ada fun walk, zumba, pound-feet, dan berbagai acara lainnya. Dan kita juga ada pendampingan pasien, memang sejak Covid kemarin itu kita sudah tidak melakukan kunjungan ke rumah sakit karena, terkait, penyebaran virusnya, tapi akan kita lakukan lagi. Dan juga setiap tahun kita akan ada gathering besar yang kita undang 100 endosiser untuk hadir. Kita akan adakan USG gratis dan juga acara kebersamaan lainnya, itu nanti akan kita lakukan di tahun 2025 di tanggal 8 Maret. Jadi sister yang nanti ingin, bergabung untuk menjadi volunteer ataupun menjadi peserta bisa siap-siap untuk cek ya, karena biasanya 30 menit kita launch itu langsung tiketnya habis. Jadi, siap-siap untuk war tiketnya wah, pantau informasinya dari sekarang. Next. Nah, ini rencana kegiatan kita berikutnya bahwa, selain melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, kita juga ke depannya akan meningkatkan dan mengoptimalkan di 6 kegiatan berikut, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat umum dan remaja, dan peningkatan kegiatan regional dan daerah. Ya, ini saat ini sedang kita perjuangkan. Kita ingin sebisa mungkin kita buka dulu, pintu 10 kota 10 kota untuk, setiap kota tersebut itu punya base camp endometriosis. Nah, semoga nanti ada endosiser yang di sini yang bisa berpartisipasi di setiap kota ya. Dan kita juga ingin memperkuat peran pendampingan endosister yang seperti Cici tadi bilang bahwa, setelah Covid sampai sekarang kita masih, pendampingannya ingin kita lebih tingkatkan lagi. Nah, aktivasi kegiatan olahraga bersama rutin saat ini memang sudah ada di GBK, nanti kita akan pikirkan lagi di daerah-daerah 10 kota tersebut, apa sih yang bisa kita kerjakan, supaya juga bisa mempunyai kegiatan olahraga rutin. Nah, dan saat ini yang sedang kita kerjakan, terutama Citra yang, mengepalai website komunitas endometriosis Indonesia, kita sedang, dan untuk bisa endosiser mengakses informasi yang lebih lengkap di sana ya. Dan yang sedang kita kerjakan juga saat ini adalah kita mendirikan sekretariat komunitas, berharap suatu hari sister bisa singgah sebentar atau bisa berkunjung ke sekretariat untuk sekedar, curhat mungkin atau untuk mencari solusi mengenai endometriosisnya. Oke, next. Sekiranya itu aja ya, sister apa yang Cici jelaskan. Mungkin nanti kalau ada yang tidak jelas, sister bisa kunjungi website kita, dan juga bisa berkunjung ke IG-nya kita, Endometriosis Indonesia, atau bergabung ke dalam komunitas lewat link yang akan dibagikan setelah selesai acara ini. Terima kasih dan Cici berharap semoga apa yang Sister dapatkan hari ini bisa diterapkan, bisa berguna untuk, kemajuan kasus endometriosis, Sister dan juga rencana promilnya bisa berjalan lancar. Kita terima kasih lagi kepada DHC Indonesia yang sudah mendukung dan juga, memfasilitasi kegiatan webinar hari ini. Oke, Citra begitu, Cici mohon, pamit nanti Cici tetap akan ikutan, memantau, tapi Cici mohon undur diri saat ini ya. Oke, terima kasih banyak Ciweni atas sambutannya. Nah, Sister, jadi itu tadi ya dari founder Endometriosis Indonesia, ada Ciweni. Semoga dengan bergabungnya sister-sister yang mungkin juga mengidap endometriosis itu bisa saling berbagi semangat, saling berbagi informasi untuk bisa hidup lebih baik lagi meskipun dengan harus menangani endometriosisnya gitu. Oke, kalau tadi ada sambutan dari Ketua Komunitas Endometriosis Indonesia, selanjutnya saya ingin mempersilahkan perwakilan dari DHC IVF Indonesia, Bu Wiwit, untuk memberikan sambutan dan menyapa teman-teman yang sudah hadir hari ini. Silakan Bu Wiwit, apa sudah ready? Ready, Kak Citra. Halo Bu Wiwit, silakan Ibu. Suaraku terdengarkah? Jelas Ibu. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mam Endet yang sudah bergabung di sini. Kak Maya boleh bantuin dulu, Kak? Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk memberikan penjelasan, aku memperkenalkan diri juga. Jadi berangkat dari pengalaman kesulitan saya untuk memiliki buah hati sampai membawa saya untuk melakukan program hamil dan akhirnya saya
dengan tujuan atau dengan harapan adalah saya ingin memberikan pengalaman saya ke mama and dad yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Perwakilan dari DHC IVF Center representatif Indonesia, di mana DHC juga telah membantu banyak sekali para mom and dad yang melakukan. Terima kasih, saya akan kembali ke mom and dad yang sudah hadir di siang hari ini dan merespon undangan kita, undangan kami dari DHC Indonesia. Terima kasih juga buat Kak Weni, buat pengurus dari Endometriosis Indonesia. Terima kasih, tanpa berpanjang lebar. Oke, suara saya amankah atau terputus-putus? Sedikit putus-putus, Bu. Sedikit putus-putus. Oke, baik. Semoga penjelasan sebentar lagi jauh lebih aman ya untuk internetnya gitu. Ya memang seperti ini kalau kita berkomunikasi via internet ada saja gangguannya. Tapi nggak apa-apa, nggak mengecilkan keinginan para mom and dad yang ada di sini untuk mendapatkan informasi tentang program hamil dan juga tentang endometriosis dan AMH. Tanpa berpanjang lebar, kata sayang infonya seperti itu. Kalau sudah sayang, mari datang. Datang untuk apa? Datang untuk program atau pemeriksaan infertilitas. Baik, nanti Kak Maya bantu untuk slide PPT-nya ya. Di sini DHC IVF Center adalah klinik fertilitas yang berlokasi di Thailand, Bangkok, berdiri sejak tahun 2019 untuk menjawab kebutuhan pasien-pasien yang ada di luar Thailand. DHC IVF Center juga mengembangkan sayapnya dengan membuka perwakilan di beberapa negara, baik di Asia maupun di Eropa. Nah, Indonesia menjadi salah satu perwakilan DHC IVF Center yang berdiri sejak Mei 2023 dengan Ibu Yolanda Gracia sebagai foundernya. Ini di sini nampak ini adalah rumah sakit dari Deep Harmony Care IVF yang ada di Thailand. Okay, next, Maya. Nah, ini yang ada, ini adalah lobby dari IVF, DHC IVF Center yang ada di Thailand. Ini ruang tunggunya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk layoutnya. Nah, ini adalah kita post recovery. Oke, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang kenapa sih atau apa yang membuat mom and dad harus memilih DHC IVF Center. Nah, unique selling point yang ada di DHC yang pertama adalah success rate. Oke, sukses rate DHC IVF Center, tingkat keberhasilannya adalah rata-rata 85%. Kenapa bisa 85%? Karena DHC IVF Center didukung oleh tim dokter yang ahli, serta teknologi yang canggih, serta laboratorium yang berstandar kelas dunia. Next. Kemudian untuk tim dokter dan teknologinya, DHC IVF Center juga memiliki tim expert yang semuanya hampir memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman klinis yang telah mendapatkan dukungan dari banyak anggota Persatuan Medis Internasional, baik dari Amerika Serikat, Rusia, maupun Australia, di mana mereka juga sudah membentuk tim medis internasional yang profesional. Salah satu dokter yang ada di DHC IVF Center di Thailand adalah Dr. Wasim Naknam, di mana beliau adalah pakar utama di DHC IVF Center. Kemudian beliau juga memberikan solusi medis bagi para pasien yang mengalami kegagalan transplantasi berulang. Jadi untuk pasien-pasien yang program IVF di DHC IVF
untuk misalkan keguguran berulang, itu biasanya kami akan menyarankan untuk ke dokter pasien. Beliau juga pakar utama yang menyediakan rencana stimulasi ovulasi khusus untuk pelanggan atau pasien yang memiliki gangguan ovulasi refraktor, PCOS, dan penurunan fungsi ovulasi. Next. Yang kedua ada Dr. Chaisuk, di mana Dr. Chaisuk adalah kepala dari DHC IVF Center, sudah lebih dari 20 tahun pengalamannya menangani pasien atau program IVF, juga memberikan solusi medis yang efektif untuk komplikasi bayi tabung, khususnya seperti HSS. Next. Di DHC juga ada dokter wanita, Dr. Muchada, di mana beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang reproduksi berbantu atau IVF, juga pakar dalam masalah gangguan ovulasi, masalah seperti sindrom ovarium polikistik atau HSS, juga penurunan fungsi ovarium. Juga beliau memberi solusi untuk yang mengalami kehilangan embrio berulang. Next. Nah, sekarang kita berbicara masalah teknologi. Jadi di IVF Center, teknologi selain ITSI, IMSI, PGTA, itu kita juga ada namanya MACS sperm. Jadi ini lebih untuk memilih sperma yang terbaik. Metodenya seperti Mahmid, dia berkualitas tinggi. Jadi kalau biasanya kan di beberapa rumah sakit atau klinik fertilitas itu menggunakan IMSI, di DHC IVF Center Thailand kita menggunakan MACS sperm. Juga ada teknologi yang lain yang kita gunakan adalah PGTA untuk memeriksakan kromosom embrio, juga ada PRP ovarium, kemudian ada stem cell. Nah, PRP ovarium dan stem cell ini bagus untuk treatment bagi AM halo. Sebetulnya ada lagi namanya NAD+. Sekarang NAD+ itu sedang boom di Thailand karena itu adalah treatment untuk mom yang ingin mempersiapkan program hamil IVF ataupun untuk dad yang juga ingin melakukan program hamil IVF. Jadi dipersiapkan dengan NAD+. Dia disuntikan atau dimasukkan seperti cairan infus gitu. Fungsinya untuk memperbaiki sel-sel atau untuk sperma ataupun untuk sel telur, untuk kualitasnya. Next. Nah, untuk akomodasi untuk para mom and dad yang ada di seluruh Indonesia, tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir. Kita akan menyediakan untuk akomodasi seperti transportasi, akan ada penjemputan dari bandara, baik dari Suvarnabhumi ataupun dari Bandung. Nah, kita ada penjemputan sampai ke tempat penginapan. Kemudian juga penginapan atau hotel atau apartemen yang mudah terjangkau. Biasanya tidak jauh-jauh dari klinik. Seperti itu. Lalu juga kami menyediakan tadi yang sudah saya infokan ada penjemputan dari airport ke klinik ataupun ke penginapan. Kemudian juga ada penginapan khusus untuk pasien yang muslim maupun yang non-muslim. Juga ada transportasi sehari-hari di Thailand yang sangat mudah dan murah, dan pusat IVF kami itu berlokasinya di pusat kota. Sehingga mom and dad kalau ingin selama program kan biasanya ingin mungkin jalan-jalan, yang namanya ke Thailand kan pasti liburan ya pastinya itu. Jadi nggak perlu khawatir untuk hal ini. Kemana-mana sudah bisa dijangkau, mudah dijangkau. Next. Nah, kendalanya pasti Mom and Dad akan mengatakan di bahasa. Kita kan agak sulit ya untuk mengetahui mencerna gitu untuk bahasa yang ada di sana. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita juga ada pendamping bahasa. Jadi selama proses IVF dilakukan, disediakan penerjemah yang bisa membantu para pasien dari Indonesia selama proses program IVF-nya, baik waktu mulai stimulasi ataupun konsultasi
berlangsung seperti itu. Next. Kami juga ada translator dan beliau ini sebetulnya mendampingi pasien-pasien dari Indonesia. Lebih khusus untuk pasien Indonesia namanya Kak Manal. Kak Manal ini fasih berbahasa Indonesia, juga fasih berbahasa Thailand juga. Jadi selama melakukan program hamil IVF di DHC Thailand, Mom and Dad tidak perlu khawatir untuk masalah bahasa dan untuk masalah pendampingan selama di Thailand. Gitu. Seperti kemarin juga baru-baru aja ada pasien kita juga yang dari Indonesia program di sana, mereka juga merasa nyaman selama didampingi oleh Kak Anal. Gitu. Jadi untuk apa-apa cepat untuk bisa diketahui atau dibantu seperti itu. Next. Juga untuk kuliner di Thailand pasti Mom and Dad sudah ketahui semua ya bahwa kuliner di sana itu kita suka gitu ya. Mungkin ada yang cocok, banyak kan yang cocok sih sebetulnya dengan lidah orang Indonesia. Untuk kuliner yang halal maupun yang non halal itu juga mudah didapatkan. Khususnya untuk pasien-pasien yang Muslim itu sudah bisa juga didapatkan di sana. Jadi di sekitar klinik pun sudah banyak kuliner-kuliner untuk pasien yang Muslim. Next. Pusat hiburan juga sudah tidak diragukan lagi, banyak sekali pusat hiburan yang ada di sana. Di Instagram kami juga setiap weekend biasanya kami memposting itu untuk hiburan-hiburan yang ada di Thailand. Jadi untuk referensi Mom and Dad ketika melakukan program di sana. Next. Nah, di sini saya akan memberikan informasi secara general saja bagaimana caranya untuk melakukan program hamil IVF. Jadi untuk pasien yang ada di Indonesia, pertama kali kita akan mengarahkan untuk mensuggestnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu secara online dengan konselor kita, dengan Kak Ica. Nah, setelah melakukan konsultasi dengan konselor, nanti konselor akan memberikan, akan menanya apa namanya hasil pemeriksaan sebelumnya seperti AMH test, kemudian sperm test, lalu kemudian juga ada beberapa cek lab darah yang harus dilengkapi. Kemudian setelah lengkap, Nurse Ica akan memberikan informasi tersebut, data-data tersebut ke dokter kami yang ada di Thailand dan dibuatkan kapan waktu untuk bisa konsultasi. Konsultasi pertama dengan dokter Thailand juga dilakukan secara online, lalu kemudian akan diberikan jadwal oleh dokter yang ada di Thailand, apakah harus mengkonsumsi vitamin terlebih dahulu sambil menunggu kapan waktu yang tepat untuk melakukan mulai program stimulasinya. Seperti itu. Nanti di hari pertama, pasien diminta untuk datang ke Thailand, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh dokter, dan mulai dikasih suntikan, diberikan suntikan untuk stimulasi. Nanti kemudian mulai menyuntik stimulasinya bisa dari 10 sampai 12 kali suntikan, dan dilakukan pemeriksaan USG, serta nah ini yang tidak dilakukan di klinik fertilitas yang lain. Kelebihan dari DHC IVF Center adalah setiap kali melakukan USG transvaginal untuk melihat sel telurnya, untuk melihat ukuran dan sel telur, DHC IVF juga meminta pasien untuk selalu cek darah dan hormon. Gitu. Kenapa? Karena ini yang membuat sukses rate kami adalah 85%. Seperti itu. Nah, kemudian itu tidak berbayar ya, Mom and Dad, karena sudah masuk ke dalam paket. Gitu. Jadi paket di kita, paket IVF di kita itu, untuk USG dan untuk tes lab itu adalah unlimited. Seperti itu. Juga untuk dosis obat. Kalau biasanya di paket IVF di beberapa klinik fertilitas, dosis obat itu
ditentukan sekian-sekian dengan biaya sekian. Tapi kalau di DHC IVF Center, dosis obatnya adalah unlimited, tergantung dari kondisi pasien. Jadi pasien misalkan dengan AMH yang rendah juga tidak perlu khawatir untuk menambah biaya, itu sudah termasuk di dalam paket. Seperti itu. Nanti pada saat di hari ke 13 atau 14, ketika dicek bahwa sel telurnya sudah sesuai ukurannya, maka akan dilakukan ovum pickup, di mana di sini juga ayah akan mengeluarkan sperma untuk nanti dilakukan ICSI dan IMSI, juga serta untuk yang tadi saya infokan MACS sperm, jika ayah mom and dad-nya mengambil untuk MACS spermnya. Kemudian dilakukan kultur embrio di sini. Nah, pada saat dilakukan kultur embrio, pasien sudah boleh pulang ke Indonesia. Nanti akan diinfokan oleh tenaga medis atau dokter yang ada di DHC IVF Thailand untuk perkembangan embrionya. Seperti itu. Dan juga untuk dilakukan proses PGTA-nya. Pada saat siklus berikutnya atau nanti sudah ditentukan kapan harus kembali lagi ke Thailand untuk dilakukan frozen embryo transfer, maka pasien akan diinfokan pada saat haid hari pertama lagi untuk di siklus berikutnya untuk boleh datang ke Thailand untuk dilakukan stimulasi atau diberikan obat untuk persiapan rahim. Nah, itu kemudian sampai nanti ditanam embrionya. Kalau di Indonesia itu kan menunggu 14 hari untuk melakukan cek DHCG. Tapi kalau di DHC IVF Center, kita melakukannya adalah di hari ke-7 setelah frozen embryo transfer. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana kalau misalkan saya agak kesulitan untuk mengambil cuti. Tidak jadi masalah. Nanti pasien di awal tetap harus ke Thailand terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan. Setelah mengambil obat stimulasi dibawa ke Indonesia, nanti di Indonesia bisa dilakukan suntik stimulasinya. Kami juga memiliki dokter rekanan, yaitu dengan Dr. Denny Hussein. Nanti dilakukan untuk stimulasinya, pemeriksaan USG-nya dilakukan ke Dr. Denny. Jadi untuk stimulasinya bisa dilakukan di Indonesia. Nanti setelah Dr. Denny melakukan USG yang terakhir, dirasa memang sudah cukup untuk ukuran sel telurnya, maka Dr. Denny akan langsung memberikan saran pasien untuk terbang ke Thailand untuk melakukan seperti itu. Oke, ada lagi Kak Maya slide-nya? Oke, sudah selesai. Nah, apakah Dr. Denny sudah ada tuh? Oke, baik. Dari saya seperti itu saja. Nanti silahkan dilanjutkan. Saya kembalikan ke Kak Citra. Oke, terima kasih banyak Bu Wit atas penjelasannya yang sangat lengkap nih tentang DHC IVF yang ada di Thailand dan representasinya di Indonesia. Jadi gimana sisters, moms, and dad? Seru banget ya tadi bisa melakukan promil sambil ada tourismnya juga, sambil bisa menenangkan diri supaya fokus gitu ya, bisa baby moon juga gitu di sana. Seru sekali nih opsi untuk IVF di Thailand. Nah, alhamdulillahnya sudah bergabung bersama kita juga nih ada Dr. Denny Hussein. Halo dokter, selamat bergabung. Tapi sebelum kita lanjut nih ke sesinya Dr. Hussein, aku mau kasih tahu dulu nih. Tadi kan udah exciting banget ya semua penawaran, teknologi, fasilitas yang diberikan oleh DHC IVF Indonesia dan juga Thailand. Jangan khawatir karena di hari ini ada banyak sekali promo besar-besaran untuk yang ingin program IVF di DHC IVF Center. Dan juga ada free konsultasi dengan konselor untuk 10 orang yang beruntung. Serta nanti juga akan ada diskon 25% AMH tes untuk 5 orang. Nah, tapi ini untuk yang domisilinya di Jakarta ya. Kemudian juga ada free nih dari Dr. Denny untuk 5 sister yang beruntung untuk free USG dengan Dr. Denny. Itu udah 3 ya. Tapi jangan khawatir, kalau yang tadi terbatas-terbatas, ada satu lagi yang berlaku universal semua bisa dapat, yaitu ada diskon 10% untuk pembelian suplemen Fertile Aid
untuk seluruh peserta yang hadir. Tapi ada syaratnya, follow dulu akunnya @dhcivf.id. Wah, bertabur hadiah, bertabur diskon hari ini, jadi semuanya harus stay tune untuk tahu, untuk mendengarkan juga lebih lanjut nih dari DHCIVF ada promo-promo apa aja sih nanti ya setelah sesinya Dr. Denny Hussein. Oke, karena dokter sudah ada di sini dan sepertinya sister sudah mulai tidak sabaran ya untuk bertanya pada dokter nih, udah mulai excited sepertinya di kolom chat juga. Jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Denny. Hai Dr. Denny, mungkin bisa join kita on cam? Iya, Sudah bisa? halo, selamat Halo siang. dokter. Selamat siang, apa kabar dok? Aduh hari ini dokter sibuk banget ya padahal ya. Tapi masih sempet loh untuk hadir bersama kita hari ini. Coba dong sister, mom and dad, sapa dulu dokter Denny-nya di kolom chat. Nah, dokter saya mohon izin nih, saya mau memperkenalkan dulu nih tentang CV dokter juga supaya teman-teman juga lebih kenal, lebih tahu siapa sih dokter Denny Hussein ini. Izin ya dok, nanti kalau memang ada yang perlu ditambahkan atau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, Ya, nah sister, moms and dads, di sini ada Dr. Denny Hussein, SPOG, FICS, CHT, International Affiliate RANZCOG. Masya Allah, panjang sekali ini ya dokter. Keren banget nih sertifikasinya dokter nih. Beliau adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan dengan keahlian di bidang laparoskopi, histeroskopi, persalinan minim nyeri atau ERACS, serta menangani konsultasi program hamil baik secara alami maupun dengan teknik terbantu seperti inseminasi dan juga IVF. Nah, beliau menamatkan pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologinya di Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga bergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI dan juga International College of Surgeons atau ICSI. Begitu ya dok ya, ada yang kurang mungkin dari perkenalannya? siap, betul. Tuh sih, sister-sister ini sebenarnya beruntung banget bisa ketemu dokter Denny sekarang karena dokter Denny itu sangat-sangat sibuk sekali ya dok ya, dan masih bisa berkesempatan memberikan ilmunya kepada kita hari ini gitu. Nah, terima kasih dokter atas waktunya. Mungkin supaya tidak memperpanjang lagi, silahkan dokter kalau ingin memulai materinya. Oke, terima kasih banyak Dokter Denny atas penjelasannya. Tadi udah jelas banget ya, Sister. Pertama dimulai dari memahami apa itu endometriosis, apa saja tantangan-tantangan dalam promil, terutama yang mempengaruhi AMH, kemudian opsi-opsi penanganannya, opsi-opsi untuk meningkatkan supaya programnya lebih optimal. Serta tadi dijelaskan juga prosesnya itu seperti apa. Cuma kita udah dapat banyak banget pertanyaan nih, Dok. Mungkin akan mulai dulu nih dari pertanyaan yang kemarin sudah disubmit melalui questionnaire dulu ya dok. Sebentar, saya Ya, ingin mengundang pertanyaan dari Sister Rara Yurisa. Sebentar, saya harus invite dulu nih dok untuk Sister Raranya. Kita ask to unmute. Sister Rara, apa sudah siap untuk bertanya dengan dokter? Sudah siap, Kak. Coba. Halo Sister Rara. halo, Terima kasih Silakan untuk Sister Rara. kesempatannya. Siang, Ya, dokter. silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya dan terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sebelumnya saya dengan Rara dari Jakarta. Yang saya ingin pertanyakan, kebetulan saya didiagnosa endometriosis sebelah kanan dan kiri. Kebetulan saya sudah sempat untuk cek AMH. AMH saya kebetulan 0,8. Kalau berdasarkan penjelasan dokter tadi itu berarti di bawah normal ya dok ya. Selain itu kebetulan saya obesitas dok. Apakah sebenarnya obesitas itu sendiri mempengaruhi AMH? Kemudian apa tahapan yang perlu saya lakukan untuk memperbaikinya atau menanganinya? Selain itu, suami saya sendiri didiagnosa zoospermia. Jadi tahapan apa yang baiknya nih saya lakukan terlebih dahulu dengan diagnosa yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih dok. ya, selamat siang ya. Jadi suami Ajo Ya. Ajo spermi. Oke. Terus menikah udah berapa lama?
Sudah 6 tahun. Menikah 6 tahun. Sorry, riwayat kayak hamil, guguran gitu nggak ada ya? Belum Nggak ada. pernah. Kemudian pas kemarin dicek endometriosisnya dijelasin nggak? Apakah kista, apakah miom atau apa gitu? Endometriosisnya kista. Kista, kiri atau kanan? Iya. Kanan 4, kiri 6. Oh, oke. Miom nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke, berarti sorry, saat ini usia berapa, Mam? Sekarang 32. 32 tahun. Oke, baik. Nah, jadi sorry, sudah pernah promil sebelumnya? Belum sih, baru alami aja sih sejauh Oh, ini. belum pernah ya? Belum pernah Masih yang belum apa ya? pernah, Oke, baik. belum. Nah, dari Mam sendiri nih, sorry, Mam siapa? Sorry, Mam Rara ya? Mam Rara Iya, betul. sendiri sebenarnya saat ini kepengennya tuh promilnya secara apa dulu nih? Kalau untuk sejauh ini sih kita masih yang promil alami ya. Kalau Alami ya? kan kemarin terakhir kan kami disarankan untuk menurunkan berat badan, terutama saya ya. Jadi untuk Iya, sekarang sih saya lagi fokus untuk menurunkan berat badan itu dulu sih, Dok. iya. Nah, jadi kalau misalnya mau alami, tentu semuanya mesti baik ya. Jadi dari faktor suami, itu kan dikatakan AJOO. AJOO itu berarti kan nggak ada spermanya ya. Nah, jadi nanti eh, sarannya sih nanti akan ke bagian, udah pernah ke andrologi belum? Sudah pernah sih, Dok. Sudah. Udah Mm-mm. dicek, ada masalah nggak sih dari Eh, suami? Kalau itu sih kemarin kita cuma disuruh hidup sehat dulu ya, Dok. Nanti setelah 6 bulan hidup sehat ini kita disuruh cek lagi ulang. Oke, ya. Jadi suami nanti akan dicek ulang lagi tuh bagaimana sih kondisi sperma yang terbarunya ya. Nah, jadi nanti dilihat tuh kalau misalnya nih, kadang aku ada kemarin terakhir pasien ya, dia juga dibilang agiospermia, jadi nggak ada sperma tuh di dalam pemeriksaannya itu. Tetapi ya kita bisa akalin ya, kita akalin adalah kita, jadi pas diperiksa ternyata dia masih bisa ada sperma di ada namanya salurannya. Jadi saluran testis itu masih ada sperma. Jadi ya alternatifnya misalnya nih diambil spermanya dari salurannya gitu. Jadi kita ambil spermanya gitu ya. Jadi untuk kalau misalnya nanti pas terapi lagi masih belum, ya nanti dokter andrologi akan melihat nih bagaimana kondisinya. Tentu aja kalau misalnya mau secara alami, yaitu kondisi spermanya mesti baik gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah endometriosisnya, tentu kalau misalnya mau alami juga, ya tentu saja nih ya, ini gambaran nih. Jadi ini rahim, ini indung telur keduanya. Jadi kalau dibilang ada kista kiri sama kista kanan, tentu ya berarti keduanya nggak berfungsi. Jadi kalau misalnya mau alami, ya tentu salah satu mesti berfungsi gitu ya. Jadi tentu saja berarti si kistanya ya, kalau misalnya masih ada ya kita berarti kita ambil untuk biar bisa berfungsi. Karena kalau misalnya dia ada kista, ibaratnya kayak kita dibungkus lah kepala kita disungkup, jadi kita nggak bisa napas. Nah, sama juga dengan sisa telur. Jadi kalau ada kista, berarti dia ada pembungkusnya menutup dia, jadi dia nggak bisa bernapas. Nah, dia nggak bisa berfungsi. Nah, jadi itu kita mesti lepaskan. Dan kalau misalnya mau alami juga, kita mesti cek juga nih, ada sumbatan nggak sih di saluran telurnya, gitu ya. Jadi kalau apa kista sudah nggak ada, rahim sudah aman, dari pasti ini namanya HSG ya, jadi dipastiin ada sumbatan nggak. Jadi kalau misalnya nggak ada sumbatan ya berarti bisa. Tapi kalau misalnya ada sumbatan ya berarti kita mesti betulin dulu. Kenapa? Karena kalau secara alami sperma masuk nih dari sini, sperma nunggu di sini. Nah telur dia akan besar, dia pecah. Pas pecah ditangkap. Nah dia lewat saluran ini menuju ke tengah, menuju ke rahim. Jadi kalau ada sumbatan ya tentu saja sperma sama telurnya nggak bisa ketemu. Ya jadi nanti kita lihat. Kalau misalnya ada sumbatan ya kita akan perbaiki karena kamu pengen normal. Tapi kalau misalnya sumbatannya itu udah rusak atau nggak bisa diperbaiki ya terpaksa kita mesti bypass. Bypassnya apa ya dengan IVF karena untuk inseminasi juga itu mesti ada nggak ada sumbatan gitu ya. Jadi itu akan diperiksa. Nah untuk yang AHM rendah itu ya kalau aku lihat dari cerita sini kemungkinannya bisa karena endometriosisnya dan kemudian bisa juga karena obesitasnya. Jadi memang salah satu treatment untuk endometriosis sendiri adalah juga obesitas. Jadi memang dibantu nih dengan olahraga, makan sehat, junk food, fast food kita kurangin ya. Kemudian apa ya lifestyle yang baik. Nah dengan berat badannya kita mencapai ideal itu paling enggak membantu metabolisme sehingga
kualitas telur lebih baik, dan juga paling nggak untuk endometriosisnya lah. Memang untuk endometriosis sendiri, untuk keluhan nyeri-nyeri ini ya memang apa ya, tergantung nih kualitasnya. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang pengen promil ya dengan kita promil, nanti untuk keluhan nyerinya tentu akan berkurang lebih enak. Tapi nanti kalau misalnya dia udah selesai lahiran, mungkin dia bisa kambuh lagi. Tetapi nanti kita bisa tawarkan alternatif, kita memberikan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi untuk sebagai kontrasepsi dan sebagai untuk terapi endometriosisnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kira-kira gitu Mbak Rara. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan Mbak Rara. Oke. Dok, kalau terkait tadi yang AMH, kebetulan kan kalau untuk alami berarti prosesnya kan pasti panjang karena banyak yang perlu diperbaiki dari saya maupun dari suami. Kalau Iya. untuk penanganan tercepatnya karena usia saya kebetulan kan sudah 32 juga. Tadi kalau dari pemaparan dokter usia 35 itu lebih dari 35 akan mempengaruhi AMH lebih rendah. Nah, Iya. untuk jalan tercepatnya maksudnya lebih baiknya itu untuk mengurangi resiko-risiko yang lainnya, baiknya apakah saya harus menangani dari saya dulu, dari suami atau berbarengan atau gimana dok? Untuk lebih cepat dan Barengan. maksudnya kalau misalkan promil itu promil alami itu memakan waktu yang cukup lama gitu maksudnya dok. Barengan. Jadi suami jalan, Mam juga jalan juga. Jangan tunggu-tungguan. Oke. Jadi makanya Mam, saya selalu tekankan ke pasien-pasien saya yang promil, kalian komitmen dulu, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena pemeriksaan-pemeriksaan ini hanya bersifat sementara. Jadi misalnya nih, Mam udah cek HSG, terus Mam nggak lakuin apa-apa, terus mau promil lagi tahun depan. Nah, nanti HSG diulang lagi. Jadi hasil-hasil yang kayak sperma, kayak HSG, USG, cek AMH, itu hanya bersifat sementara doang. Jadi makanya dari Mam sama suami mesti komitmen dulu nih. Yuk kita sepakat. Jadi kalau sudah maju, maju terus. Jangan menyerah. Aku nggak bilang nggak bisa loh ya. Jadi dok, apakah misalnya Mam tanya, dok, apakah dengan kasus saya nggak mungkin hamil alami? Ya, aku nggak bilang gitu, karena semua tergantung kuasa di atas juga. Ya, jadi kita yang penting berusaha, tetapi yang jelas menentukan, yang penting ya kita sama-sama saling inilah. Mam juga misalnya perbaiki lifestyle, Mam juga ikutin program-program yang dijalankan, yang mudah-mudahan nanti AMH-nya ada perbaikan, kemudian endometriosis juga perbaikan, ya kistanya syukur-syukur juga bisa hilang, ya kan? Atau dari sperma suami juga tiba-tiba yang nggak ada, jadi misalnya jadi ada. Ya kita sama-sama untuk terapi biar oke gitu depannya. Oke dok, sejauh ini dulu aja. Terima kasih banyak dok atas Lengkap sekali ya. penjelasannya. Semangat ya. Ya, terima kasih. Sampai Mbak suami Citra. juga. Semangat, Sister Rara. Sorry. Suami rokok alkohol nggak? Enggak. Nggak ya, oke. Kebetulan Sip, enggak. rokok alkohol nggak boleh ya. Oke. Oke, terima kasih dok. Ya, sama-sama Mbak Rara. Semangat. Semangat Sister Rara. Nah, semoga tadi sedikit pertanyaan-pertanyaan dari Sister Rara juga menjawab nih. Sepertinya banyak yang bisa relate ya dengan Sister Rara. Dan tadi juga dokter sudah mengingatkan ya bahwa lifestyle itu juga mendukung. Jangan mentang-mentang sudah dibantu promil, lifestyle-nya loyo gitu ya dok ya. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih dok dari Sister Rahayu. Sebentar saya panggil dulu Sister Rahayunya. Ini menarik juga pertanyaannya. Sebentar mana ya? Rahayunya tiba-tiba menghilang. Oke, Sister Rahayunya ternyata offline nih dok. Mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan yang ada di Q&A kita, di chat dulu aja kalau gitu. Tadi ada yang menarik. Dok, ini ada pertanyaan dari Sister Vina. Sister Vina, apa bersedia untuk langsung pakai bertanya kepada dokter, Sister Vina? Coba kita unmute dulu, ask to unmute. Oke. Kalau tidak ada respon, saya bacakan aja deh pertanyaannya ya dok ya. Oke, dari Sister Vina ini bertanya dok. Sister Vina ini umurnya 41 tahun, AMH-nya 0,25, suaminya 45 tahun dengan astenozoospermia. Nah, ini masalahnya adalah sudah inseminasi dan IVF namun tidak implantasi nih dok. Nah, kalau seperti ini terapinya harus seperti apa dan perlu berapa kali nih dok? Dan tadi kalau dokter sempat singgung tentang PRP, itu penebalan dindingnya didapat di bulan keberapa? Pertanyaannya seperti itu dok. Ya, nah
Jadi kasusnya itu apa dia? Dia yang perempuan ada apa? Sorry. AMH-nya rendah dok di 0,25. Kemudian suaminya astenospermia, sudah inseminasi dan IVF tapi tidak implantasi katanya. Oke. Nah, jadi aku butuh data juga nih untuk spermanya bagaimana. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan di slide itu kan ada tuh kondisi spermanya apa? Apakah masih memungkinkan nggak sih dia inseminasi gitu ya? Memungkinkan nggak sih dia untuk hamil alami gitu ya? Jadi kalau misalnya nggak memungkinkan mungkin ya kita perlu treat gitu ya. Nah, jadi, untuk kondisinya kalau misalnya udah di atas 41 tahun saat ini, tentu saja mungkin kalau untuk alami ya agak kurang oke sih, Mam, karena kan kita kejar-kejaran sudah waktu juga. Mengingat juga AMH Mam juga saat ini juga 0,2 juga cukup lumayan ini, Mam, ya, tapi tetap aja semangat pasti bisa, Mam. Nah, jadi nanti untuk AMH yang rendah memang tadi saya sudah sebutkan tuh ada beberapa alternatif, misalnya NAD, ada stem cell, ada PRP. Nah, itu untuk beberapa kalinya itu nanti tergantung, Mam. Jadi setiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang dia cukup sekali 2 kali oke, tapi ada juga yang orang respon jadi gini, ada yang orang responnya bisa cepat, ada juga orang responnya bisa lama. Jadi, kembali lagi nanti kita lihat progresnya gitu ya. Jadi, nggak bisa kita pukul rata, misalnya, "Oh, yang, teman saya 3 kali ini nih, saya berarti 3 kali doang nih," nggak bisa gitu. Jadi tergantung ya. Nah, jadi memperbaiki nih kualitas dari AMH-nya dan kita juga lihat dari, dini rahimnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kasus seperti Mam ini ya nanti kita biasa ya kan kita coba nih, kalau misalnya dengan, kondisi spermanya itu kita akan coba perbaiki, coba semaksimal mungkin. Nah, kalau sudah ya udah kita akan ya nanti kita ikutin dengan Mam juga gitu ya. Tentu aja kalau misalnya Mam pengen target yang lebih oke, ya memang kita pilihannya dengan IVF ya gitu ya. Nah, mungkin apakah pada saat itu Mam melakukan PGT-PGTM nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya belum ya memang sebaiknya kita lakukan ya. Jadi kita untuk mengecek nih, apakah embrionya itu bermasalah atau enggak. Karena kalau misalnya embrio yang bermasalah ya ditanam juga IVF juga akan gagal gitu ya. Jadi sebaiknya memang, dicek juga nih mengingat Mam sudah di atas 35 tahun dan memang dengan kualitasnya yang, maaf kurang oke, jadi memang ya untuk hasil maksimal ya kita akan coba pastikan dulu, kalau udah oke baru kita, progres gitu ya. Jadi tenang aja, Mam, semangat kok. Jadi yang penting Mam semangat, pasti bisa, suami juga semangat juga pasti bisa, ya. Oke, nah dok ada 2 pertanyaan follow up nih dari Mom Vinanya. Pertama, untuk yang IV-nya ini di Indonesia atau di mana nih dok untuk IV terapi atau stem cell-nya? Kemudian yang kedua, untuk PRP itu hasil peningkatan penebalan dindingnya di bulan keberapa dok? Oke. Nah, untuk tindakannya bisa, Mam, di sini ya, di Indonesia. Nah, jadi untuk, penebalan itu berapa lama, saya kembali lagi tergantung dari masing-masing orang, respon orang, ya. Jadi, ya kita harapkan dengan kita misalnya dengan kita treatment, dalam 1-2 bulan akan ada kelihatan, ke depannya bagaimana gitu ya. Tapi kembali lagi, kita, akan lihat dari masing-masing. Jadi, bisa juga nih misalnya, ada beda nih antara misalnya pasien yang, berat badannya oke, normal, sama pasien yang berat badannya, over gitu ya. Tentu dia untuk treatment-nya akan lebih cepat yang normal gitu ya. Jadi dengan lifestyle yang baik, dengan pola makan yang baik, dengan, nanti juga kita bantu suplemen juga diharapkan untuk perbaikan lebih cepat gitu ya. Jadi itu prinsipnya adalah untuk regenerasi sel, perbaikan sel, dan untuk memperbaiki juga dari si sel telurnya gitu. Oke, semoga menjawab ya, Sister Vina. Eh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok, karena banyak nih pertanyaannya, dok. Ini ada dari Sister Ninu. Sister Ninunya tapi saya hubungin kayaknya juga lagi nggak bisa on cam, dok. Jadi saya sebutkan saja pertanyaannya. Pertanyaannya, dok, berapa persen AMH berkurang setelah operasi pengangkatan kista, katanya? Oke. Nah, itu nggak bisa jadi patokan juga, Mam, tergantung. Tergantung apa? Tergantung kistanya berapa besar, tergantung, keparahan dari kistanya gimana, tergantung kerusakan dari, ovarium bagaimana, tergantung kista yang kita ambil berapa banyak gitu. Jadi, memang kalau misalnya, ada kondisi ada kista, memang biasanya kalau sudah kita ambil kistanya, kita segera kita promil, ya.
Jadi kita karena kalau misalnya kita tunda-tunda, yang pertama tentu sat telurnya bisa aja misalnya dia kambuh lagi, ya, atau misalnya AMH-nya berkurang itu bisa aja. Jadi makanya itu nanti tergantung dari tingkat keparahan, tingkat kerusakannya. Jadi kalau misalnya dia cuma kasus-kasus ringan, ya mungkin ya nggak sampai 10%. Tetapi kalau kasus yang berat, mungkin bisa sampai 50%. Jadi tergantung bagaimana kondisi dari masing-masing individu. Bu Citra, itu nggak kedengeran. Sorry. Iya. Nah, udah di-unmute sekarang. Iya, jadi mungkin sister-sister tadi memang hal-hal seperti ini tuh perlu dianalisa lebih lanjut ya, Dok ya, perlu dicek lagi lebih Iya. lanjut. Jadi mungkin semoga sister-sister di sini nanti dapat kesempatan untuk memenangkan giveaway. Jadi salah satu pemenang sesi konsultasi bersama dokter gitu ya. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Sister Anggraini Putri. Anggraini Putri Utami. Meningkatkan kadar AMH tuh bagaimana, Dok? Adakah konsumsi makanan tertentu atau obat? Mungkin ini bisa seperti suplemen yang ditawarkan DHC nih, Dok. Ya, nah jadi AMH sendiri itu memang dia akan menurun ya sesuai dengan misalnya lifestyle kita atau dengan bertambahnya usia gitu ya. Jadi memang kondisi AMH itu ya adalah kualitas dasar tubuh kita. Tentu aja kalau kita bandingkan kita masih usia 20 tahun dengan kita udah usia 40 tahun, tentu aja zat telur akan makin lama makin berkurang. Nah, yang kita treatment ini adalah kita usahakan agar progresivitasnya, kerusakannya nggak terlalu agresif ya. Bahkan beberapa kasus dengan kita treatment ini ada beberapa kasus yang dia yang awalnya rendah dia agak naik ya. Cuma memang ya itu kalau sudah ini ya kita langsung program karena nanti kalau kita biarin nanti dia turun lagi tuh gitu ya. Jadi memang treatment ini memang saat ini masih dalam penelitian ya. Jadi tapi dari hasil-hasil penelitian saat ini sih lumayan cukup apa ya, memuaskan sih ya. Jadi untuk para mama sekalian yang mungkin bermasalah ya, jadi nanti bisa juga kita berikan suplemen, kita berikan terapi ya untuk biar kualitas zat telurnya tetap baik. Oke. Nah, seperti itu ya, sister-sister ya, opsinya untuk mempertahankan kualitas sebenarnya, Dok ya, bukan jumlah mungkin ya, lebih ke arah kualitas Iya. gitu. Karena Nah, untuk jumlah sendiri tentunya akan makin lama makin berkurang gitu. Jadi yang perlu dipahami sister-sister secara jumlah itu kalau sehat pun pasti berkurang ya, Dok ya, memang ya. Iya, Secara umur itu dia akan dan berkurang umur gitu. Nah, setiap menstruasi tentu zat telurnya akan dikurangin gitu ya. oke. Nah, dokter ada pertanyaan lagi nih dari Sister Nida. Katanya Sister Nida ini sekarang sedang menjalani terapi hormon untuk endometriosisnya itu dengan Dienogest. Ini kalau nggak salah tipenya Dienogest. Ya. Kira-kira kalau mau promil, Dok, itu perlu jeda nggak sih, Dok, dari terapi hormon seperti ini? Ya, jadi untuk terapi endometriosis kan umumnya endometriosis itu keluhannya nyeri. Nah, biasanya saya tanyain tuh, ini lagi rencana hamil atau enggak? Kalau misal dia bilang dia nggak rencana hamil, ya memang salah satunya itu terapi dengan Dienogest itu ya. Jadi itu bukan untuk menyembuhkan endometriosisnya, tapi itu untuk menangani simptomnya. Simptomnya kayak keluhan nyeri. Nah, itu akan tertangani gitu ya. Nah, memang untuk konsumsi Dienogest ini bisa bertahun-tahun. Sampai kapan? Sampai dia rencana pengen hamil gitu ya. Nah, jadi untuk misalnya kalau misalnya mam pengen hamil, ya udah bisa aja langsung stop. Setelah stop bisa kita langsung lanjut untuk program hamil gitu. Jadi tinggal mam tentukan saja misalnya kapan sih, misalnya saya tahun depan pengen hamil nih, ya sudah tinggal mam misalnya akhir bulan ini mam stop aja gitu. Dan memang setelah stop nanti akan kambuh lagi tuh kayak keluhan nyerinya. Tapi tenang aja, nanti kita akan programkan untuk bisa hamil sehingga kalau misalnya berhasil hamil nanti untuk keluhan simptomnya bisa tertangani juga gitu ya. Suaranya masih tutup, Mam Citra. Oh iya, sorry. Ternyata kalau saya buka chat, dia ke-mute, Dok. Saya baru sadar. Oh, iya iya iya. Iya.
Oke, sorry. Oke, anyway terima kasih tadi dokter sudah menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya memang sekarang sedang terapi hormon, sister nanti kalau sudah yakin untuk masuk ke memulai promilnya, itu bisa didiskusikan lagi dengan dokternya gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Untuk sister tadi Winda yang belum ada rencana untuk promil dok, tapi dia penasaran nih tentang bagaimana endometriosis mungkin mempengaruhi AMH-nya. Jadi gimana dok, kalau memang belum ada rencana promil, kapan sih sebaiknya cek AMH? Apakah memang perlu terus dimonitor? Oke, kalau ini masing-masing beda-beda ya. Tapi kalau buat saya sendiri, kalau memang dia memang belum rencana untuk hamil, kalau saya pribadi sih saya nggak cek gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya nih dia pengen tahu kualitasnya ya silakan aja dicek gitu ya. Tapi ya itu karena ya saya bilang itu KMH itu hanya bersifat sementara dan itu pun kalau misalnya nanti mau cek lagi setelah mam hamil, tentu saja dia akan makin menurun ya. Jadi yang ada nanti malah stres lagi, ya kan? Iya Nah, jadi benar-benar. jangan gara-gara jangan stres jadi nanti malah bermasalah gitu. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus dengan endometriosis ya kita akan coba tanganin yang sesuai dengan keluhan yang dialami. Kalau misalnya dia pengen nyeri hilang ya kita bantu untuk nyerinya hilang gitu. Jadi kalau misalnya memang ya kadang-kadang saya bercanda juga sih sama pasien saya. Jadi kalau kayak gitu ya cepetan, jangan lama-lama, aku bilang kayak gitu ya. Jadi, ya itu, jadi kalau misalnya dengan kasus endometriosis memang kalau dia semakin bertambah usia, tentu aja takutnya dengan kondisi endometriosis akan, membuat sel telurnya menjadi kurang baik, gitu. Iya. Sis Winda juga udah bilang nih dok, katanya di chat Heeh. Sis Winda sudah disuruh buru-buru nikah juga sama dokternya. Tuh, gimana Oh ya gitu. dok kalau kayak gitu kadang-kadang mungkin kan kita di luar kuasa kita ya. Mungkin jodohnya Iya nyangkut di DC Cakung gitu kan. iya iya. Apa Mungkin nih, namanya pengirimannya terlambat. mungkin jangan pilih-pilih, jangan terlalu ini, apa, high high ini ratingnya. Iya, jadi semangat sister ya. Insya Allah Nah, semoga semangat semangat, segera pasti bisa. dipertemukan dengan jodohnya, nanti juga dilancarkan segala usaha untuk promilnya Iya. gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Sister Hardianti. Cuma ini juga sepertinya Sister Hardianti tidak mau bertanya langsung, pada malu-malu nih sama dokter nih. Pertanyaannya gini dok, apakah siklus menstruasi yang tidak teratur mempengaruhi AMH gitu? Siklus menstruasi tidak teratur, oh ya. Ya, tidak Jadi, teratur. mungkin ada related-nya. Jadi gini, jadi kan kalau untuk siklus menstruasi teratur itu kan 21 sampai 35 hari. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya baik ya seharusnya dia, mens-nya nggak mesti di tanggal yang sama tapi dia teratur. Tapi kalau misalnya ada sesuatu ya, misalnya pada kasus-kasus, PCO itu adalah polycystic ovarian syndrome. Nah, Hmm. itu dia mens-nya nggak teratur tuh. Dia mens-nya bisa sampai 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Nah, itu AMH-nya tinggi sekali. Jadi bukan rendah tuh, AMH tinggi sekali. Jadi AMH terlalu tinggi nggak bagus, AMH terlalu rendah juga nggak bagus gitu ya. Jadi makanya, Hmm. secara nggak langsung memang ada hubungannya. Jadi kalau misalnya dia mens-nya teratur ya seharusnya, AMH juga baik. Tapi lihat juga ya tergantung usia. Jadi kalau Hmm. usianya emang sudah 40 ya tentu saja AMH-nya juga akan menurun gitu ya. Oke, jadi memang tetap ada pengaruhnya juga ya dok, karena memang setiap setiap menstruasi itu ya ada sel telur yang keluar juga gitu ya dok ya. Oke, Iya. nah tadi ada pertanyaan lagi nih dok, sebentar. Ini tadi pertanyaannya agak kompleks mengenai freezing, sebentar ya dok ya. Oh, frozen embryo transfer, oke. Ini dari Sister Desiska, sebentar. Sebentar ya dok, ini harus saya copy dulu karena saya nggak kebaca nanti dia pertanyaannya. Oke, ini dari Sister Desiska di Bandung. Dokter izin bertanya, apakah biasanya menjadi faktor keguguran biokimia atau kehamilan kimiawi pasca IVF? Apakah dari masalah hormon, progesteron, ataukah dari kualitas embrionya? Begitu. Atau ada faktor-faktor lain nih, dok. Dan kemudian yang kedua, langkah apa yang harus dilakukan jika mulai kembali dalam frozen embryo transfer? Apakah harus hysterectomy atau laparoskopi dulu? Eh, Seperti apa prosesnya, dok, supaya optimal gitu keberhasilannya? Tadi yang pertama apa? Ini, dok, penyebab
Oh, sorry, nggak penyebab gagal ya? keguguran biokimia atau kehamilan pasca IVF. Yang pertama itu. Ya, ya. Jadi untuk penyebab keguguran pasca IVF itu banyak faktor ya, nggak bisa kita pastikan. Jadi itu memang kalau mau tahu ya kita mesti cek lagi. Ya biasanya yang paling sering biasanya adalah karena genetik atau embrionya bermasalah. Ya mungkin kalau misalnya kita nggak lakukan pemeriksaan untuk genetik kromosom ya kita nggak tahu ya. Jadi kita tanam ya akhirnya gagal. Jadi biasanya sama juga nggak cuma IVF, untuk hamil-hamil alami juga paling sering ya karena kelainan kromosom. Jadi kalau ada permasalahan kromosom ya tentu si bayinya tuh janinnya itu nggak bisa berkembang dengan baik gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor lain yang misalnya kayak infeksi ya, atau karena hormonal, atau karena metabolisme ya, atau misalnya tuh ibunya ada kayak diabetes atau darah tinggi, itu juga mempengaruhi, atau dia kecapean juga gitu ya. Nah, jadi atau ada bisa juga misalnya autoimun. Nah, itu bisa juga. Jadi banyak faktor sih untuk penyebab kegagalannya ya. Jadi makanya saya selalu pesan, memang kita sih pengennya sekali jadi langsung hamil ya. Tapi ya tetap kita mesti kuat mental segala macam, dan kita sambil berdoa juga mudah-mudahan dilancarkan semuanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih, jadi ada tuh yang misalnya dia sampai ke 7 kali 8 kali IVF berhasil ya. Tapi ya memang nggak ada yang instan ya, memang ya kita senang kalau sekali berhasil sekali ya kita senang juga gitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk keberhasilan lebih tinggi ya memang kita sarankan sih, untuk pasien-pasien saya sendiri ya saya anjurkan untuk kayak PGTA, PGTM, untuk kita pastikan nih yang kita tanam ini bagus gitu loh. Jadi nggak kita melakukan hal sesuatu yang sia-sia gitu loh, gitu sih. Itu nanti tentang itu, yang berikutnya lagi apa ya? Yang kedua, pertanyaannya tentang tips untuk memulai kembali dalam frozen embryo nih dok, katanya frozen FFT ya, frozen embryo transfer. Oh, Apakah ya, memang untuk harus ada histerektomi, laparoskopi? oke. Nah, jadi memang ya sebaiknya sih dipastikan ya. Jadi bisa juga gini nih. Ternyata pas kita tanam, ternyata di dinding rahimnya itu misalnya nih ada polip atau ada miom-miom kecil. Jadi si bayinya itu, si embrio itu tanamnya itu nggak sempurna, nggak maksimal. Jadi memang ya baiknya ya kita bukan histerektomi ya. Histerektomi itu angkat rahim tuh. Jadi ini histeroskopi ya. Jadi histeroskopi dilihat salurannya. Jadi kalau USG kita cuma lihat sampai sini doang. Alatnya cuma sampai sini nih. Tapi kalau Hmm. histeroskopi dia alatnya kecil, dia sampai ke dalam. Dilihat nih ada polip nggak, ada apa-apa nggak gitu. Jadi kalau misalnya ada polip kayak gini, ini kalau mau tanam embrio susah, dia nggak bisa nempel gitu loh. Ya jadi kita pastikan. Jadi kalau ada masalah kita akan perbaiki. Nah, jadi memang baiknya ya kita histeroskopi ya, kita lihat sambil ada masalah nggak. Jadi kalau misalnya untuk laparoskopi ya nanti kita lihat nih, kalau dari USG misalnya nggak ada kista, nggak ada miom ya seharusnya sih nggak perlu, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada sesuatu ya sebaiknya ya kita tindakan untuk kita ambil dulu, kita terapi dulu. Misalnya kalau ada kistanya ya kita benerin dulu kistanya. Kalau miomnya mengganggu tempat penanaman embrio ya kita benerin dulu miomnya gitu. Tapi kalau nggak ada ya bisa langsung lagi gitu, Mam. Ya, yang penting semangat ya. Oke. Nah, kita coba satu kali lagi ya dok nih, siapa nih yang mau bertanya langsung. Sebentar ya dok, dicek dulu tadi namanya. Hmm. Oke. Sister Desti Eka mungkin bersedia untuk nanya langsung ke dokter. Coba aku nyalain dulu, coba diundang dulu. Sister Desti, apakah bersedia untuk nanya langsung nih ke dokter? Nah, coba kita tunggu sebentar ya dok ya. Ya. Nih malu-malu nih kenapa tumben, biasanya ada pengen nanya langsung, hari ini malu-malu. Oke, atau ada dari sister yang ingin bertanya pada dokter, boleh angkat tangan, klik tanda raise hand atau angkat tangan. Ada yang mau langsung bertanya? Oh ada nih, ada Sister Cecilia Monica, boleh Sister. Silakan Sister Cecilia Monica. Oh, halo, Kak Citra.
Halo, silakan Saya Sister. Halo, Mam Desti ya. Halo dokter. Silakan Mam Desti. Ada Ya, 3 ya. Tanya, Silakan. saya kan sudah menikah 6 tahun, di ya, 2024 ini. Waktu 2019 saya didiagnosis kista ovarium sebelah kanan. Tapi ya, tapi saya nggak tahu jenisnya apa saat itu. Saya tinggal ya. di Lampung, by the way dokter. Mohon maaf. Di mana? Di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung, ya. Ya. Terus saya itu kan tahu karena saya ada kista itu setahun menikah. Saya kan menikah 2018. Setahun Ya, menikah di 2019 saya promil karena belum hamil-hamil tuh. promilnya Rencananya ngapain? mau punya anak. Bukan, maksudnya promilnya Oh, insem, bayi tabung, promilnya atau belum. alami? Saat itu masih ketemu dokter dulu, mau cek dulu Oh, kan, alami ya. minta obat penyubur ya, masih alami. Nah, Ya, ternyata saat cek pertama itu ditemukan ada kista ovarium di sebelah kanan ya, di 2019 itu. ya, Awalnya 6 cm. ya, Dalam 3 bulan dia membesar cepat gitu dokter. Saya sampai 3 apa 4 dokter gitu. ya, Ganti-ganti untuk cek ya, benar nggak sih saya ini kista gitu. Terus saya ya, tanya sama dokter juga, dia bilang nggak ada obatnya. Harus operasi ya, kalau sudah sekepal tangan. Dia ya, menunjukkan kepala tangannya. Akhirnya ya, selama 1 tahun itu saya tetap ke dokter bolak-balik cek sama jaga buat makan sehat segala macem, nggak berubah tuh sampai 8 cm. Paling hmm, gede sampai 8 atau 9 cm gitu. Terus hmm, di hmm. 2020 saat COVID tinggi-tingginya itu ada dokter yang dia bilang kalau misalnya mau sehat ya dioperasi karena udah di atas 5 cm kan. Akhirnya Ya, ya udah saya mutusin karena saya udah capek kan setahun bolak-balik buat terapi si kista saya tapi nggak hilang-hilang malah tambah besar gitu. Akhirnya saya ya, operasi tuh dokter. ya, Kata dokter yang mengoperasi saya isinya itu cairan. Oh oke. Terus ya. itu posisi COVID di rumah sakit di Bandar Lampung itu untuk alat laparoskopi tutup. Jadi saya dioperasi bedah perut yang laparotomi. Apartomi, ya, Heeh. selang selang satu selang sebulan operasi itu saya pengen buru-buru promil kan dokter saya ya, mau promil terus kata dokter karena operasiku laparotomi jadi harus 6 bulan pemulihan dulu nanti ya. baru promil oke habis itu aku mau promil balik lagi 6 bulan mau promil karena lagi COVID dia suruh aku vaksin dulu kamu vaksin dulu oke Vaksin. vaksin 1 bulan ya vaksin Hmm. 1 bulan akhirnya setelah itu aku promil lagi balik lagi kan itu mulai lagi di 2021 pertengahan kalau nggak salah udah mau ke akhir bulan gitu aku operasi di November 2020 6 bulannya itu Juli aku balik lagi terus Agustus aku vaksin September aku istirahat sebentar Oktober aku mulai promil lagi promil Ya, alami tuh sampai 2022 kalau nggak salah. Sampai 2022 kan 3 bulan minumin obat hormon, vitamin, ya, segala gitu. Untuk akunya aja, suami belum cek. 3 bulan gagal kan. Mens lagi, mens lagi, mens lagi. Nah, hmm, terus akhirnya eh, baru disuruh HSG sama suami cek sperma. ya, Tuh. Nah, karena aku pernah operasi kista, sebelah kanan aku non paten. Itu hmm, posisinya 6 bulan abis aku pemulihan itu kan aku mau promil lagi dok. Nah, ya. pas lagi mau promil lagi, terus dokternya ada ngomong, ini kista kamu tumbuh lagi mbak 4 cm. Dia bilang kayak gitu. Hah? Oh tumbuh lagi dokter? Aku bilang terus kata dia, iya Kak Desti ini boleh ada lagi. boleh Dia bilang. dipercepat sedikit nggak? Karena Oke, durasi maaf. Seru Oke, ceritanya maaf, tapi sorry, mohon sorry. maaf. Iya. Nah, pertanyaan saya gini dokter, kan saya kan udah pernah operasi tuh. Kalau misalnya, ini kan saya ada kista lagi sekitar 4 cm, itu nggak bertambah-tambah dari selesai saya operasi, tapi jenisnya berbeda. Kista coklat sekarang di sebelah kanan di tempat saya tumbuh
saat pertama kali kista. Nah, itu harus dioperasi kembali kah atau apa ya dokter gitu? Saya sudah pernah inseminasi 2 kali namun gagal di 2023. Sekian Oke, kan dokter, mohon saat ini dijawab. kan masalahnya di kista kanan ya. Mhm. Yang ovarium kanan bagaimana, normal? Ovarium kanan kemarin kan sempat non Kiri, kiri, paten. Oh, kiri, kiri kiri. kiri paten, normal dokter, bersih dan Oh, nggak ada apapun. kiri juga normal. Ovarium kiri normal, ovarium kanan tadinya non paten terus disis paten. Mm-mm. Oke, jadi kalau misalnya mau hamil ya bisa-bisa aja. Kalau misalnya ya, dok, apakah saya masih bisa Mm-mm. hamil alami atau insem, bisa-bisa aja. Tapi ya berarti pakainya yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan kan sudah ada kista tuh, tumbuh lagi. Ya, jadi ibaratnya kalau kita ada 2 kaki, kaki kita yang sebelah kanan lumpuh. Ya kita pakai sebelah kiri gitu. Jadi kalau mau hamil berarti kita pakai sebelah kiri. Kalau misalnya kamu pengen nggak mau diapain, ya tapi kamu mau diapain ya berarti yang sebelah kanan itu mesti diberesin lagi, gitu ya. Nah jadi tentu saja memang peluangnya menurun 50%. Jadi artinya kalau orang biasa bisa kanan kiri bisa berguna, tapi saat ini yang kanan akan ada kista ya berarti yang kanan nggak berfungsi. Jadi kita bisa sebagai kiri doang. Dan saat ini untuk sperma suami aman, bagus. Sperma kemarin sempat hipo, udah diterapi jadi normal. Oke, nah untuk sperma sendiri saya sarankan nggak cuma analisa sperma ya, kita cek DNA Mm-mm. juga. Jadi Oh kalau gitu. sperma DNA analisa sperma aman, DNA aman, nah bisa coba gitu loh ya. Sambil kalau misalnya pengen cek AMH juga boleh, dicek juga AMH-nya saat ini bagaimana kondisinya. Apalagi kan sudah diambil kistanya itu, apakah ada permasalahan nggak itu dari kondisi AMH-nya, memungkinkan nggak kalau misalnya pengen normal atau pengen insem gitu ya, gitu. Nah, pas yang waktu kemarin itu dulu kan sempat insem 2 kali tuh. Nah, pas insem 2 kali itu apakah sperma suami udah dicek? Udah, Normal ya? yang insem kedua sudah normal. Oh, normal ya? Iya, 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 Mm-mm. gitu. Iya, jadi ini pilihan di kamunya. Kalau misalnya pengen yang maksimal ya tentunya yang kista kanan mesti kita benerin. Tapi kalau misalnya nggak mau ya berarti kita cuma mengandalkan yang sebelah kiri. Kayak gitu. Tapi yang kanan itu bakal ngaruh waktu promil nggak sih dok? Soalnya kan kayak sekarang itu mensnya itu ngeflek gitu loh dok. Karena Hmm. ada si kista itu mensnya jadi berkepanjangan gitu dok. 10 hari itu aku masih kayak coklat dikit-dikit. Karena aku ada kista coklat itu. Nah, kalau ada ngeflek-ngeflek itu, aku saranin juga ya, kita juga Mm-mm. hysteroscopy. Karena Kista. takutnya kadang-kadang ada yang nggak kelihatan dari USG. Jadi Mm-mm. jadi di sini ya, kita lihat ada Mm-mm. polip nggak, ada miom nggak kecil sini. Kadang-kadang ada Mm-mm. juga, karena kalau kista doang, dia keluhan flek-flek itu sih, mau dibilang sih jarang ya. Jadi biasa yang sering flek-flek wajah itu ada masalah di dinding rahimnya. Jadi kalau Oke. misalnya kamu dari USG dibilangnya aman, nah coba deh kamu histeroskopi juga dilihat. Ada masalah nggak di sini? Karena kadang-kadang aku sering tuh ketemu yang USG aman, ternyata pas kita histeroskopi, udah pernah histeroskopi belum? Belum. Oh, belum ya. Nah, kita Mm-mm. kita cek ada masalah nggak di sini? Karena kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu. Dan itu juga selain keluhan flek-flek itu juga membuat tanamnya embrio jadi bermasalah. Mm-mm. Nah, jadi takutnya nih kamu sudah program hamil jadi, tapi si embrionya itu nggak bisa tanam dengan baik karena ada masalah di dinding rahimnya. Oke, berarti aku histeroskopi sama cek AHEMA kembali. Oke, terima kasih dokter. Ya, Semangat ya. semangat. Ya, Terima kasih makasih ya Sister atas dokter. pertanyaannya. Iya. Tetap semangat. Semoga tadi bermanfaat ya sudah ngobrol sama Ya, dokter. Nah, dokter makasih mungkin juga. satu lagi nih dok, ada Sister Cecilia. Sister Cecilia sudah ready untuk bertanya. Silakan Sister Cecilia. Coba kita lihat. Oke, udah ready ya. Halo, belum masuk suaranya Sister. Udah kelihatan tadi. Oke. Oke, udah masuk suaranya. Oh ya. Halo, Mam Cecilia. Ya, selamat siang, dokter. Iya. Ya, jadi saya ada kista endometriosis. Kanan itu 5 cm, kiri 2 cm. Lalu Iya. AMH saya itu udah emergency. Dia di 0,8.
Lalu kemarin udah tes HSG dan hasilnya kedua tuba, alhamdulillah paten. Sementara kendala di suami itu oligoterato dan DNA-nya sih aman dok, sama hormon testosteronnya juga aman. Tapi di LH sama FSH-nya itu di ambang batas rendah. Nah, Ya, terus saya dikasih sama dokter itu sekarang ini obat penyubur untuk ovulasi dok, selama katanya sih bisa untuk 2 atau 3 bulan ke depan gitu. Lalu kata dokter yang menangani saya itu bilang kalau misalkan nanti dievaluasi setelah dikasih obat stimulasi ovulasi ini, sel telur saya tidak matang dan pecah, itu kata beliau bisa ada rekomendasi untuk laparoskopi. Sedangkan pertimbangannya kan menurut saya ini low AMH gitu dok. Nah, menurut dokter itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, perlukah saya ada treatment untuk menaikkan AMH itu tadi dok, dengan NAD+ dan PRP dan lain-lain itu dok? Terima kasih dokter. ya. Tadi sperma saat ini suami masih oligo ya? Iya, saat ini masih oligo, cuman Hmm. kata dokter andrologi, kan sudah pernah ke dokter andrologi, dibilangnya juga levelnya sedang dok. Hmm. Jadi Nanti bisa dihitung sih yang tadi saya punya bagan itu tuh, apakah masih dari Mam sendiri pengennya apa nih? Program hamilnya pengennya secara apa nih? untuk program hamil sementara sih saya pengennya tracing siklus dulu, jadi program alami dulu Oh, sementara. alami dulu. Kan Oke. iya sambil nabung gitu kan dok. Ya, Lalu nanti kalau mau alami berarti mesti kita cek dulu tuh dengan kondisi sperma suami apakah masih memungkinkan secara alami nggak yang dari bagan itu. Jadi nanti dari volumenya kali konsentrasi kali motal ya pergerakannya. Kalau misalnya dia di atas 40 juta masih bisa untuk alami. Tapi kalau misalnya dia di bawah 40 juta ya memang nggak bisa secara alami gitu ya. Nah, kemudian untuk kistanya sendiri kan ada kiri kanan tuh. Nah, kalau mau secara alami dengan kondisi ada kista agak-agak aku bukan bilang nggak bisa ya, agak-agak sulit kalau misalnya ada kista, kecuali kalau kistanya cuma satu doang deh, di sebelah kiri atau sebelah kanan doang. Nah, itu mungkin mungkin kita masih bisa alami ya. Tapi kalau ada dua-duanya, agak sulit gitu loh ya, untuk secara alami. Bahkan nggak cuma alami, untuk insem pun agak susah kalau ada kistanya. Nah, jadi memang AMH, aku kemarin tuh ada tuh AMH 0,8 sebenarnya nggak terlalu yang gimana namanya, emang sih kurang, tapi smart aja. Aku ada tuh kemarin AMH-nya segitu, kita bisa dapat pick up, bisa dapat sampai 10-an tuh yang oke tuh folikelnya. Jadi ya makanya nanti kita sesuaikan sih. Dan untuk treatment-nya, misalnya kalau Mam mau pun ya bisa sih Mam. Misalnya pilihan tadi saya udah ngomong ya, ada kayak stem cell, ada kayak PRP, kayak tadi infus yang NAD. Nah itu sih bisa aja sih Mam. Kalau misalnya Mam mau coba nanti ya, kita lihat progresnya. Nanti bisa sih dilihat dievaluasi tuh setelah treatment 2-3 kali progresnya bagaimana gitu ya. Nah, jadi kembali lagi saya bilang, kalau untuk treatment pilihan dari Mam, ya kalau untuk memang sih untuk misalnya mau tindakan pun, misalnya nih untuk kista diambil, dok itu akan mempengaruhi AMH nggak sih dengan kondisi kista? Iya betul, itu akan mempengaruhi AMH. Jadi makanya biasanya pun kalau misalnya saya lakukan laparoskopi pun nanti saya lihat juga nih, apakah kita perlu mengambil sebersih-bersih mungkin atau nggak usah sampai semuanya. Karena kalau misalnya dengan kasus Mam seperti ini, mungkin ya, kita nggak akan sampai yang bersih kinclong banget untuk ini ya. Kenapa? Karena kita bersih banget, itu akan membuat ayam hamam akan makin hancur gitu ya. Jadi memang nanti kita akan lihat nih bagaimana kondisinya. Jadi, sorry Imam sudah paten ya dua-duanya ya? iya, Kedua teman paten ya? Oke. Nah, kalau keduanya paten ya berarti ya mudah-mudahan sih tetap paten juga. Jadi untuk, shelter-nya nanti yang kistanya itu kita akan lihat nih. Bahkan ada beberapa kasus yang kita misalnya kistanya misalnya pas senti, kita cuma sedot ambil cairan doang. Kita sedot cairannya, kita nggak sampai kupas gimana-gimana, nanti kita langsung promil gitu loh. Jadi,
Ya makanya nanti kembali lagi ke pilihan mam sendiri. Jadi kalau misalnya mam pengen alami, ya tentu saja untuk kondisi kistanya memang sebaiknya nggak ada gitu. Nggak mesti dua-duanya, tapi salah satu gitu. Tapi kalau misalnya ada dua-dua kistanya, tentu itu agak berat gitu loh, Mam. Dengan alami atau insem gitu ya. Oh gitu dok. Jadi misalkan saya memutuskan untuk bayi tabung, kan kata dokter untuk insem itu agak susah juga ya. Jadi misalkan Kalau saya kita dua-duanya, kalau misalnya saya next levelnya ke bayi tabung itu dok, apakah saya juga bisa di treatment dulu, misalnya di kistanya itu dipungsi. Tindakan Iya, pungsi itu bagaimana dok? Jadi eh, apakah pengaruh si kista ini untuk kelancaran nanti keberhasilannya bayi tabung gitu dok? iya betul. Jadi kita akan fungsi itu kayak di situ ada cairannya ya. Jadi kita kecilkan. Jadi karena kalau misalnya mam kistanya mam nggak apa-apain pun, itu juga dia secara nggak langsung juga akan merusak dari sel telur juga mam. Nanti nggak? Jadi memang kita serba salah sih. Kita mau maju salah, mundur juga salah. Jadi kalau kistanya kita nggak apa-apain pun juga dia juga akan merusak dari kualitas sel telur mam gitu. Jadi kalau dibiarin pun ya, itu bukannya eh, ini tetap akan merusak juga. Jadi memang ya ibaratnya kayak kita fungsi lah. Kita cuma ambil situ cairan doang. Kemudian kita langsung misalnya kalau misalnya sudah memutuskan untuk IVF, kita langsung sambil kita fungsi sambil kita coba lihat ada sel telur oke nggak. Kalau ada oke langsung kita ambil gitu. Jadi kita Oh, nggak rusakin dia punya indung telurnya gitu. oh iya. Terima kasih dokter penjelasannya. Iya, semangat ya Mam Oke. Cecilia ya. Terima kasih. Semangat, semangat. Semoga menjawab ya, si Cecilia. Oke dok, ini karena udah lewat dari jam 3 nih kebetulan dok. Boleh kita foto bareng dulu nggak nih teman-teman sebelum kita masuk ke, selain penjelasan dokter, soalnya yang ditunggu-tunggu juga adalah promo dari DHC. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu boleh ya, sister-sister, Mom and Dad semua yang hadir. Oke, untuk Kak Maya mungkin dari tim DHC, sudah ready untuk fotonya? Mungkin bisa kasih aba-aba ya. Oke, kalau misalnya di Open cam dulu, Kak. Endo-Indo, Open cam dulu. ya kalau misalnya di Endo-Indo, itu kita biasanya bentuknya tuh seperti ini. Kelihatan nggak ya? Begini. Iya, jadi E gitu ya. Oke, dari Mbak Maya atau Mbak Rica udah ready? Boleh dikasih aba-aba mungkin? Sudah, Kak, Aku sudah. aku yang Oke, aku yang sebutkan ya, aba-abanya ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, gimana Mbak Maya? Udah oke semua? Sudah. Fotonya? Mbak Rica oke? Aman? Sudah oke. Sudah? Oke, kalau begitu. Oke, nah dok, terima kasih banyak Dokter Denny atas penjelasannya yang sangat-sangat lengkap nih. Bahkan teman-teman nih bahkan udah setengah konsul nih jadinya sama dokter. Semoga tadi teman-teman yang nggak kesempatan dapat konsul nanti berkesempatan menang. eh, Berkonsultasi dengan konselor ataupun juga dengan Dokter Denny ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengumuman pemenangnya, dari tim DHC mungkin akan menjelaskan promo terlebih dahulu nih dok sebelum sebelum kita closing. Silakan dari tim DHC. Oke, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Denny, sudah juga bertanya jawab. Sekarang waktunya saya untuk memberikan informasi tentang promo yang sedang berlangsung di DHC IVF Center. Jadi promo ini sampai dengan tanggal 30 November kita ada AMH test itu diskon 25%, menjadi 1.125.000. Terus kemudian juga ada diskon potongan untuk fertile aid female. Ini untuk suplemen tadi yang sempat dibahas juga untuk meningkatkan kualitas dari sel telurnya. Lalu kemudian juga ada diskon untuk home service untuk NAD plus treatment. Kemudian saya juga akan infokan untuk promo IVF-nya. Bisa dibantu Maya? Sembari menunggu, nah ini promo IVF kita
itu dari harga 200 juta, diskon 50% menjadi 100 jutaan dengan hanya membayarkan DP 4.500.000 saja. Ini sudah termasuk stimulasi sel telur sampai pengambilan sel telur, kemudian persiapan dinding rahim, kemudian juga termasuk dengan embrio transfer. Juga sudah termasuk dengan konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan konselor, dan juga screening. Screening darah juga sudah termasuk, yang tadi saya sebutkan di awal yaitu unlimited, terus kemudian juga sudah termasuk dengan dosis obat yang unlimited. Nah, seperti itu. Nanti jika mom and dad ada yang ingin misalkan, oh saya pengen DP dulu nih gitu, sebelum biasanya untuk tahun depan, setiap tahun itu harga IVF itu berubah, ada penyesuaian seperti itu. Jadi kalau ingin mengkeep dengan harga ini dipersilahkan, nanti bisa menghubungi konselor kami atau dengan Nurse Ica juga bisa, atau bisa juga WhatsApp di 0818 678 918. Saya ulang kembali, bisa menghubungi di 0818 678 918. Silakan untuk membayarkan DP terlebih dahulu sehingga nanti bisa diatur untuk konsultasinya setelah pembayaran DP, konsultasi dengan konselor, dan juga konsultasi dengan dokter yang ada di Thailand. Demikian. Ada lagi nggak, Maya, untuk sudah cukup kah untuk promonya? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, wah menarik banget tuh sister, sampai 50% loh dikasih diskonnya buat sister-sister, moms, and dad semua yang ada di sini karena sudah hadir. Ada diskon eksklusif yang bisa dipakai langsung ke DHC. Jadi jangan lupa kalau tertarik, langsung ke Instagramnya @dhcivf.id atau tadi ada WhatsApp-nya di 0818 678 918. Oke, kalau gitu. Nah, sebelum kita closing, kita mungkin balik dulu lagi ke Dr. Denny. Dr. Denny, waduh, jangan-jangan Dr. Denny sudah kembali sibuk. Oh, Iya, itu dia. Hai iya. dok, dok boleh nggak sebelum kita tutup nih, dokter kasih kita take home message nih untuk pesan. Iya, jadi semangat untuk para endosister semuanya yang baik dibilang ada endometriosis, ada masalah kista, ada masalah AMH rendah, semuanya bisa kok ya. Yang penting dari kita semangat terus berjuang. Saya doain yang terbaik dan Mam Sister juga berusaha juga. Jadi untuk pilihan ya kembali lagi ke Mam tuh ya untuk terapinya baik untuk pilihan hamil dulu deh, baik dari alami, dari inseminasi atau bayi tabung, ya itu kembali lagi disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing maunya seperti apa ya. Dan ingat juga pertimbangannya adalah selain dari ini adalah memang budget ya, itu pertimbangan mesti dipikirkan. Kemudian adalah waktu ya, karena kita bermain dengan waktu, semakin lama tentu saja kualitas satu akan makin menurun. Dan satu lagi, jadi kalau sudah maju, maju terus. Jadi jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau misalnya setengah-setengah, misalnya, oh sekarang udah cek nih, terus nanti 2 tahun lagi baru itu lagi, nanti diulang lagi. Diulang lagi kenapa? Ruginya adalah rugi waktu dan rugi biaya juga. Kenapa? Karena nanti kalau 2 tahun lagi diulang lagi semua pemeriksaan dan keluar lagi biaya juga. Nah, jadi makanya kalau sudah kita maju, maju terus sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan sih saya doakan bisa cepat ya, yang pengen punya segera pengen cepat ya, yang dimudahkan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya. Semoga lancar semuanya. Yang penting tetap semangat ya. Siap, terima kasih dokter atas ilmu dan semangatnya hari ini buat semua peserta yang hadir, ada sisters, ada moms, dan dad semua di sini. Semoga tadi yang dokter sampaikan bermanfaat dan juga membantu untuk melancarkan perjalanan promil ke depannya ya dok ya, untuk pejuang garis 2 nih. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa tadi ya yang disampaikan sama dokter untuk
terus, jangan malah berhenti di tengah jalan karena nanti malah jadi double-double gitu ya dok, usahanya, double-double waktunya, double-double dari biayanya juga gitu ya dok ya. Oke Iya. dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dokter kalau memang ada kegiatan lain, silahkan boleh live terlebih dahulu. Nanti kita di sini mau bagi-bagi hadiah dulu dok soalnya gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih Salam, dokter, sampai jumpa. sampai jumpa. Salam semua, sehat semua. Amin, dokter juga sehat selalu dok. Ya. Oke teman-teman, kita masuk nih sister, moms, and dad sudah di waktu yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan membagi-bagikan hadiah nih, banyak banget hadiahnya sampai moderatornya bingung gimana ngasihnya karena banyak sekali. Siap-siap ya. Jadi yang pertama nih, ini akan ada diskon 25% AMH testing untuk 5 orang terpilih. Oke, nah tapi cara mendapatkannya adalah aku akan melemparkan satu pertanyaan dan 5 orang yang menjawab tercepat itu yang akan mendapatkan diskon 25% AMH testing ini. Oke, apakah sister sudah siap? Sudah siap semuanya? Coba lihat dulu di chat. Siap? Oke, baru satu. Yang siap nih mana nih yang lain yang sudah siap nih? Oke. Oke, siap ya semua ya. Pertanyaannya adalah apakah kepanjangan dari DHC? Coba siapa yang bisa langsung tulis di chat, langsung tulis di chat. Ini ada Sister Triwijayanti, ayo tulis di chat langsung. Mana jawabannya? Mana yang udah tahu? Ayo lupa semua ya. Apa sih DHC itu kepanjangannya? Tadi di video diputer-puter loh. Ayo Sister Triwijayanti langsung tulis. Ayo, siapa yang tahu? 5 orang pertama. Siapa yang tahu? Oh, apakah ini benar jawabannya, Sister Meris? Coba kita tunggu yang lain. Sister Triwijayanti, silahkan di chat. Oke, oke. Waduh, 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 langsung banyak sekali. Oke, oke, kita close dulu jawabannya ya. Bu Wiwit, coba kita lihat dulu yuk, Bu Wiwit. Yang jawaban 5 paling atas, paling benar siapa nih, Bu Wiwit? Coba, yang mana Bu Wiwit? Coba, bentar ya, kita sambil Coba lihat. mana Bu? Siapa Bu yang 5 DHC terdepan? itu Deep and Harmony Care, itu sudah benar sebetulnya. Tapi ada juga jawab yang lengkap itu Kak Citra ya. Ada yang Oke, monggo kita silakan. cari yang lengkap ya Bu ya. Iya. Nah, aku catat dulu sebentar. Oke. Kak Silvi itu lengkap. Silvi, Vicky, Evi, Evi, Silvi, Intan. Kiki, Intan kayaknya lengkap itu Mbak Citra. Oke, maaf tadi aku perlu nulis dulu guys. Karena nanti mati mic-nya kalau misalnya Iya, aku betul. pindah-pindah. Oke, tadi udah aku masukin nih, Bu Wiwit. Pertama ada Ya, Sister silakan. Evi, ada Sister Silvi, Sister Kiki, Sister Triwijayanti, dan Sister Berlian yang jawabannya lengkap, kap. Oke, Oke, sip. berhak mendapatkan 25% diskon untuk AMH-nya. Selamat. Selamat. Oke, selanjutnya nih, ada 10 pemenang untuk konsultasi dengan konselor dari DHC IVF ya. Dari DHC IVF nih. Pertama, ini kita akan kasih ke teman-teman yang mungkin tadi udah bertanya ya. Bu Wiwit ya, boleh ya. So, tadi ada Sister Cecilia Monica,
kemudian Sister Ninu, Sister Rara Yurisha, udah 3 ya. Terus Sister Vina, dan juga Sister Desiska. 5 dulu nih. Yang tadi sudah bertanya. Oke, aku ulangi lagi ya. Sister Cecilia, Sister Ninu, Sister Rara Yurisha, Sister Vina, dan juga Sister Desiska. Tadi yang sudah bertanya. Oke, nah 5 lagi. 5 lagi gimana nih, Bu? Kita mau lempar pertanyaan lagi apa gimana nih? Boleh Kak, silakan. Oke, kalau gitu pertanyaannya yang gampang aja deh. Siapa nama lengkapnya Dokter Denny? Nggak usah pakai ininya deh, nggak usah pakai yang gelarnya yang panjang deh. Nama lengkapnya aja siapa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Siapa? Ayo, ditunggu. 1. Sudah mulai masuk jawabannya. Apakah benar namanya seperti itu? Oke. Oke, kita tunggu lagi nih. Citra mencatat siapa pemenangnya, aku mau infokan juga kalau Dr. Denny Hussein itu berpraktek di Rumah Sakit Mayapada. Seperti itu. Oke, udah ada 5. Sudah ada 5 yang masuk yang benar. Namanya Denny Hussein. Bukan Kak Hussein ya, tapi Hussein. Pakai ko gitu guys. Nah, jadi yang benar itu ada Sister Lian Utami, kemudian Sister Firda, Sister Siti, Sister Desti Eka, dan Sister Anggraini Putri Utami. Oke, diulang lagi ya. Jadi untuk yang acaknya nih pemenangnya Sister Lian Utami, Sister Firda, Sister Siti, Sister Desti Eka, dan juga Sister Anggraini Putri Utami. Oke, sebentar, jangan pada kabur dulu. Masih ada satu lagi nih kita hadiah, yaitu konsul dengan Dr. Denny Hussein. Ini bisa di Mayapada berarti ya, Bu Wiwit ya, dengan Dr. Denny Hussein ya. Jadi untuk sister-sister yang mau ketemu Dr. Denny Hussein di Mayapada, yang bersedia mungkin nggak di Jakarta nggak apa-apa, tapi mungkin bersedia untuk ketemu dengan dokter. Nah ini boleh nih ikut menjawab ya. Nah pertanyaannya kalau yang kali ini dari Bu Wiwit ada nggak nih Bu pertanyaannya Bu? Dari Kak Citra aja. Oh ya udah kalau gitu kalau dari saya pertanyaannya coba ditulis username Instagramnya Endometriosis Indonesia di chat. Ayo, gimana nulisnya? Pakai @-nya ya, bla 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 bla. Coba ditulis. Kayak gimana sih username-nya Endometriosis Indonesia? Ayo buat sister-sister yang mau ketemu sama dokter Denny Hussein langsung di Mayapada yang bersedia konsul dengan beliau. Gratis konsultasinya, nanti tinggal membayar biaya administrasi aja. Kak Citra, yang gratisnya itu untuk free USG ya Kak, Oh konsultasinya iya, berbayar. sorry. Ya, Maaf, maksudnya free USG. Jadi nanti tinggal ya, membayar konsultasi dan administrasi aja. benar. Sorry ya, kebalik. Siap. Maaf. Ini saking kebanyakan ininya hadiahnya jadi bingung gitu, banyak banget gitu. Kita tunggu ya. Coba mana nih? Mana nih? Oke, apakah sudah pada berhasil menjawab? Ini ada sister yang lumayan ini ya, ambisius ya. Di selalu paling nomor 1 nih, sister Kiki ini dari tadi ya. Sister Kiki terus menjawab nih. Sister Trijayanti juga. Waduh, oh ternyata tadi ada yang menjawab dengan lengkap nih, apa namanya Sister Evi namanya Dr. Denny Hussein. Cuma Sister Evi telat jadinya karena terlalu lengkap. Maaf ya Sister Evi ya. Oke, kita lihat dulu siapakah yang benar. Malah ada yang ngasih Instagramnya ini nih DHCIVF. Oke, ini Sister Desti tadi sudah ketemu dok. Tadi sudah dapat hadiah, Sister Lian juga. Oke. Ringga.
Rizky Eka, Firda sudah Afid. Oke. Kemudian oke, Evi dulu ternyata. Oke deh, nah udah dapat 5 pemenang ya. Ini diminta Instagramnya Endometrius Indonesia dimasukin malah Instagramnya DHC, teman-teman. Aduh, kurang fokus sepertinya sudah sore. Oke, pemenang untuk gratis USG bersama dokter Denny Hussein. Yang pertama ada Sister Heringga, ada Sister Rizky Eka, ada Ded Alvin Rizky, ada Sister Elvina, dan juga Sister Evi. Oke. Sister Evi belum dapat kan ya? Ini agak ambisius juga dari tadi nih, Bu Wiwit. Oke. Coba dicek lagi sebentar. Oh, mohon maaf. Sister Evi tadi udah dapet. Berarti gantinya adalah Sister Nida. Tadi Sister Evi udah dapet ya di pertama ya. Gratis AMH ya. Wah, suaminya dapet, istrinya dapet. Saya nggak tahu ini suaminya emang yang mana Mbak Rizky. Wah, Sister Rizky ini nih agak curang nih mainnya 2 pemain ya. Oke, jadi ini Alvin Rizky-nya yang Alvin coba Sister Rizky tolong konfirmasi ya kalau memang ini dapat USG karena nanti nggak bisa USG 2 kali juga kan suaminya nggak di USG. Coba ya nanti konfirmasi lagi ya Sister kalau misalnya memang dapat hadiahnya sama suami istri ini dapat hadiahnya sama nanti akan kita ganti ke orang lain aja ya. Coba. Elvina, Evi, Nida, Suni. Oke. Nanti mungkin kalau misalnya ternyata sama, nanti akan kita ganti ke Sister Suni ya. Sister Suni nanti jadi waiting list ya, Sister Suni, maaf ya. Nanti dicek lagi. Oke, kalau gitu. Nah, hari ini acara kita seru banget ya, Bu Wiwit ya. Banyak yang hadir, dan tadi penjelasan dari dokter Denny juga sangat-sangat lengkap, bahkan teman-teman dikasih kesempatan tadi untuk menjelaskan elaborasi tentang kasusnya masing-masing ya. Semoga bisa relate juga nih sama teman-teman yang lain kalau misalnya memang kasusnya serupa. Jadi terima kasih banyak kepada DHC IVF Indonesia yang telah bekerja sama dan mengadakan webinar ini. Jadi untuk sister-sister nanti yang menang akan dihubungi oleh admin dan juga nanti kalau misalnya memang mau tadi mengikuti promo yang diskon 50% atau diskon 10% untuk pembelian suplemen Fertil Aid untuk seluruh peserta. Jangan lupa nanti follow akun Instagramnya DHC IVF dan ditunjukkan ke adminnya ketika transaksi ya supaya bisa dapat diskon. Dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya @dhcivf.id. Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi juga WhatsApp-nya DHC IVF di 0818 678 918. Nah, kalau begitu, saya sebagai moderator mau mengucapkan terima kasih juga kepada peserta yang hadir pada acara hari ini, yang sudah memberikan semangatnya, yang sudah sharing-sharing. Tadi seru banget juga di chatnya ya, saling mendukung, saling membantu. Semoga bermanfaat dan semoga memperlancar perjalanan Promil dan Garis 2 ke depannya. Semoga seluruh peserta berhasil dalam rangkaian program kehamilannya. Jangan lupa nanti ada feedback form ya yang akan diberikan oleh tim DHC. Mungkin Kak Maya bisa ditunjukkan feedback formnya. Dan juga nanti mungkin bisa di-share di grup WhatsApp ya Kak Mayanya. Untuk nanti ke depannya semoga kalau ada kesempatan kolaborasi lagi nih Endometrius Indonesia dengan DHC IVF, kita bisa mengimprove pengalaman sister dalam mencari ilmu dan mencari semangat. Oke. Nanti rekaman ini untuk webinar ini akan ada di channel YouTube DHC IVF Center. Nanti linknya juga akan di-share di WhatsApp group, serta materinya Dr. Denny juga akan di-share di deskripsinya kalau ada yang mau ambil kopinya ya. Kalau begitu saya sebagai moderator terima kasih dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk webinar di hari ini semoga bermanfaat bagi sister semua, bagi moms and dads.
Dan saya undur diri untuk kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sister Moms and Dads.